Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa beberapa orang paling berkuasa dalam sejarah juga merupakan teman sekamar Teranek yang bisa Anda bayangkan? Saya hanyalah seorang stickman sederhana, tetapi hari ini saya akan menjadi narator penjelajah waktu Anda, melompat dari gua ke kastil hingga ruang server yang penuh kode. Kita akan menjelajahi para penguasa dengan kebiasaan yang begitu aneh, bahkan alis yang saya gambar pun tidak bisa tetap lurus. Mari kita mulai dari masa lalu, ketika kepemimpinan berarti siapapun yang memiliki batu terbesar akan menang. Di suku-suku prasejarah, pemburu terkuat sering menjadi kepala suku. Tetapi beberapa pemimpin awal percaya bahwa mengenakan tengkorak hewan memberi mereka wifi spiritual ke para dewa. Bayangkan saya, seorang penjaga stickman, tersandung kucing-kucing suci sementara penguasa menuntut keheningan mutlak untuk tidur siangnya. Lalu ada Caligula dari Roma yang konon memperlakukan kudanya seperti seorang senator. Aku saja hampir tidak bisa membuat kuda mainanku berdiri tegak, dan kaisar ini merencanakan promosi politik untuk kandang kudanya. Kekuasaan jelas melakukan hal-hal aneh ketika Anda dapat memerintah legiun tetapi masih berdebat dengan seekor keringkian kuda. Di Tiongkok, Kaisar Qin Shi Huang sangat takut mati sehingga ia meminum ramuan yang dimaksudkan untuk memberikan keabadian. Balikan plot, banyak yang mengandung merkuri. Sebagai asisten istana Anda yang setia, saya akan berdiri di sana seperti, "Yang mulia, mungkin kehidupan abadi seharusnya tidak bersinar dalam gelap." Eropa abad pertengahan memberi kita penguasa yang terobsesi dengan relik. Beberapa mengumpulkan tulang, gigi, dan apapun yang dianggap suci. Kastil berubah menjadi tempat penyimpanan spiritual. Aku akan menjadi petugas kebersihan bergambar stickman yang membersihkan tempurung lutut suci. Bertanya-tanya bagaimana iman dan penimbunan bisa hidup berdampingan di bawah satu mahkota. Vlad sang penusuk memiliki bakat untuk intimidasi dramatis. Konon, ia makan malam di antara musuh-musuh yang ditusuk untuk mengirim pesan. Sebagai figuran stickman dalam adegan itu, aku akan memegang piring kecil. Berpikir mungkin pesta makan malam biasa akan lebih baik. Beralih ke Perancis sebelum revolusi, di mana Louis XVI lebih menyukai pekerjaan tukang kunci daripada memerintah. Sementara kerajaan berjuang, ia berlatih membuat kunci. Bayangkan, negaramu diambang kekacauan, dan pemimpinnya berkata, "Tunggu, aku hampir memperbaiki engsel ini." Rusia memperkenalkan kita pada Peter Agung yang mengenakan pajak pada janggut karena ia menginginkan bangsa yang modern dan bersih tanpa janggut. Sebagai warga negara stickman yang rendah hati, aku akan memegang janggut kecil yang kugambar, berdebat apakah tren mode sepadan dengan denda pemerintah. Di seberang lautan, beberapa penguasa Aztec melakukan ritual besar-besaran karena percaya bahwa matahari membutuhkan jantung manusia agar terus terbit. Sebagai narator bergambar, saya menghentikan adegan dan berbisik, "Saya yakin matahari punya jadwalnya sendiri, tapi baiklah." Di Istana Ottoman, beberapa sultan jarang meninggalkan istana, memerintah dari balik tirai dan bisikan. Bayangkan menjalankan sebuah kerajaan sambil menghindari sinar matahari seperti vampir yang dramatis. Bahkan kaki kurusku pun akan kram karena terlalu banyak memimpin di dalam ruangan. Ratu Christina dari Swedia mengejutkan Eropa dengan menolak peran tradisional dan dilaporkan lebih menyukai debat intelektual daripada upacara kerajaan. Sementara yang lain mengharapkan gaun pesta, dia menginginkan filsafat. Aku akan menjadi manusia tongkat yang memegang buku. Bersyukur akhirnya ada yang memprioritaskan otak daripada jamuan makan. Napoleon Bonaparte, ahli strategi legendaris, konon takut pada kucing. Pria itu menghadapi meriam tetapi ragu-ragu saat mendengar suara meong. Sebagai prajurit manusia tongkat, aku akan siap berperang hanya untuk melihat kaisar membeku karena seorang jenderal berbulu melintas di jalan. Selama revolusi industri, beberapa pemimpin pemilik pabrik percaya produktivitas meningkat jika pekerja terus-menerus diawasi. Suasana pengawasan awal. Aku akan menjadi karyawan manusia tongkat nomor 457. Melambaikan tangan dengan canggung kepada seorang pengawas yang tidak pernah berkedip. Di Inggris era Victoria, beberapa elit mengadakan ritual pemanggilan arwah, mencoba menghubungi roh untuk meminta nasihat. Bayangkan menjalankan sebuah kerajaan dan meminta saran kebijakan dari hantu. Sebagai seorang medium berwujud manusia lidi, aku akan mengguncang meja, berharap alam baka memiliki rencana ekonomi yang lebih baik.
Adolf Hitler memiliki aturan diet yang ketat dan kebiasaan pribadi yang tidak biasa, termasuk kendali yang intens atas detail-detail kecil. Sejarah menunjukkan bagaimana obsesi yang bercampur dengan kekuasaan dapat berujung pada bahaya. Bahkan sebagai narator stickman, saya menghentikan lelucon di sini dan mengingatkan Anda bahwa kebiasaan aneh dapat menyembunyikan konsekuensi yang mengerikan. Mao Zedong dilaporkan tidak menyukai rutinitas kebersihan tradisional, namun memerintah jutaan orang. Ini adalah kontras yang aneh. Kekuasaan politik yang sangat besar dipadukan dengan pilihan pribadi yang sangat manusiawi dan sangat aneh. Saya akan menjadi asisten stickman yang diam-diam membuka jendela untuk diplomasi udara segar. Sekarang kita sampai pada era teknologi, di mana beberapa CEO bertindak seperti raja filsuf kode. Tidur di kantor, menamai anak-anak dengan simbol, menjanjikan koloni di Mars. Sebagai magang stickman, saya akan melakukan coding tengah malam, sementara bos saya mencuit tentang masa depan umat manusia. Dari helm tengkorak zaman batu hingga kerajaan bertenaga AI, para pemimpin selalu manusia di balik mahkota mereka. Kekuasaan memperkuat keanehan, ketakutan, dan fantasi. Dan aku hanyalah sosok manusia sederhana dengan garis waktu, mengingatkanmu bahwa sejarah bukan hanya tentang tanggal dan perang, tetapi juga tentang orang-orang yang luar biasa aneh yang menjalankan dunia.